Barcelona tengah mengalami perubahan yang sulit. Klub berjuluk Blaugrana itu baru saja menelan kekalahan 1-4 dari tangan Paris Saint-Germain di Camp Nou. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Barcelona menderita kekalahan beruntun di Camp Nou di Liga Champions UEFA. Barcelona berada di urutan ketiga klasemen La Liga, terpaut 8 poin dari pemimpin klasemen Atletico Madrid yang masih memiliki 1 pertandingan di tangan. Mungkin hanya keajaiban yang bisa membuat Blaugrana juara kompetisi domestik ini. Culés belum sepenuhnya bangkit setelah ledakan yang terjadi di klub pada musim panas. Berbagai masalah mereka muncul di internet silih berganti. Barcelona perlu melakukan langkah ekstrim untuk mencegah situasi makin buruk. Apa saja langkah-langkah tersebut agar supaya Barcelona kembali berjaya? Yang pertama adalah singkirkan pemain tuir. Barcelona perlu memiliki sistem yang lebih berpusat pada pemain-pemain muda. Saat ini, Barcelona terlalu bergantung pada para veteran yang masanya sudah lewat. 5 dari pemain senior mereka berusia di atas 30 tahun dan sebagian besar sedang dalam fase menurun kinerjanya. Mereka adalah Gerard Piqué dengan usia 34 tahun, Sergio Busquets dengan usia 30 tahun, Lionel Messi 33 tahun, Jordi Alba 31 tahun, dan Miralem Pjanic 30 tahun. Sergi Roberto, Antoine Griezmann, dan Martin Braithwaite semuanya 29 tahun. Marc-Andre ter Stegen dan Coutinho berusia 28 tahun. Jika Anda melihat daftarnya, mudah untuk menentukan siapa saja di antara mereka yang raportnya merah. Barcelona harus berani menyingkirkan pemain-pemain yang minim kontribusi, apalagi keberadaan mereka menambah beban keuangan klub. Barcelona perlu menjual pemain dulu sebelum mereka bisa membeli yang baru. Sudah waktunya untuk melepaskan beberapa pemain ini sehingga mereka dapat memulai pembangunan kembali skuad yang lebih segar. Yang kedua, segera beli striker. Membiarkan Luis Suarez pergi telah menjadi bumerang bagi Barcelona. Pemain Uruguay itu memiliki karir yang gemilang dan dia ditunjukkan pintu keluar di musim panas dengan cara yang tak pantas. Seorang yang semestinya dihargai sebagai legenda ditendang begitu saja tanpa mempertimbangkan jasa-jasanya. Keputusan itu menimbulkan protes keras dan bahkan Lionel Messi secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan klub tersebut. Dengan absennya Luis Suarez, Barcelona kesulitan mencetak banyak gol, terutama di paruh pertama musim. Martin Braithwaite sama sekali tidak produktif, dan Griezmann tak bisa konsisten jadi mesin gol di musim ini. Ronald Koeman sampai harus mengandalkan Ansu Fati yang usianya baru 18 tahun untuk mencetak gol di awal musim. Sementara itu, perebutan gelar Atletico Madrid didukung oleh gol Luis Suarez.
Barcelona perlu menjual beberapa pemain mereka untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Mereka sangat membutuhkan striker yang mampu mencetak lebih dari 20 gol dalam satu musim. Yang ketiga, harus lebih hati-hati membeli pemain. Barcelona terlilit utang besar dan salah satu alasan utamanya karena pemborosan mereka di pasar transfer. Barcelona menghabiskan banyak uang untuk akuisisi Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, dan Antoine Griezmann. Frenkie de Jong dikontrak dengan 75 juta euro dan Paulinho diikat dengan 40 juta euro. Tak pun dari rekrutan anyar ini benar-benar bagus kinerjanya seperti yang mereka harapkan. Banyak pemain yang tidak cocok dengan style Barcelona. Barcelona perlu berhati-hati dalam mengeluarkan uang ke depannya. Mereka perlu membawa pemain baru, tetapi mereka harus melakukan pekerjaan rumah mereka dan melakukan investasi yang lebih bijak. Keempat, membiarkan Messi pergi. Lionel Messi bisa dibilang pemain terbaik yang pernah mengenakan jersey Barcelona. Dia telah menjadi legenda klub. Semua orang tahu itu. Namun, Lionel Messi telah memberitahu niatnya pergi ke klub yang dicintainya pada musim panas lalu. Spekulasi tentang masa depannya tersebar luas dan itu jelas merupakan gangguan bagi klub secara keseluruhan. Selain itu, detail kontrak Lionel Messi bocor baru-baru ini dan sekarang jelas bagi semua orang bahwa Barcelona akan jauh lebih baik jika mereka bisa melepaskannya. Gaji sang superstar tersebut amat tinggi. Kondisi keuangan klub saat ini sedang mengerikan. Secara matematika, tak ada alasan bagi Blaugrana menahan Messi lebih lama lagi. Blaugrana telah terlalu bergantung pada Messi untuk waktu yang lama. Dan inilah saatnya bagi klub untuk memilih jalur yang berbeda dan tidak memiliki tim yang dibangun di sekitar pemain tertentu lagi. Yang kelima, jangan asal main pecat Koeman. Barcelona tidak seharusnya terus berganti pelatih dan berharap bisa memiliki stabilitas. Proyek Ronald Koeman telah menjanjikan dan dia harus diberi waktu. Dia belum bisa mendatangkan pemain yang ia inginkan. Ernesto Valverde dan Quique Setién tidak diberi waktu, tetapi Ronald Koeman seharusnya diberikan waktu. Klub perlu mendukungnya di bursa transfer dan memberinya personal yang dia butuhkan. Mereka harus mulai melihat tujuan jangka panjang. Biarkan Koeman menjalankan prosesnya. Sukses tidak akan kembali dalam sekejap. Mereka perlu memulihkan stabilitas di atas. Pemain membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan setiap kali pelatih baru didatangkan. Dan jika mereka terus berganti nahkoda, mereka pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang tidak pernah kondusif. Sumber Sportkeda. Demikian berita Barcelona hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton.